Ipul, kamu berasal dari mana ya? Dari Sulawesi Tengah, dari Kabupaten Banggai, Kecamatan Luwuk. Umur sekarang berapa? Umur 30. 30. Jadi Iya. pekerjaan orang tuamu apa ya, kalau boleh tahu? Pekerjaan orang tua itu bapak itu PNS, tapi udah almarhum, ibu cuma ibu rumah tangga. Di dadamu ada tulisan drive, dan itu kelihatannya akan jadi pokok pembicaraan kita ya. Karena aku dengar kamu mulai merintis apa? Kamu namakan startup, kamu namakan apa? Usaha, aplikasi, Hobi sebenarnya. hobi. Saya biasanya bangun aplikasi, bikin aplikasi. Aplikasi. Nah, salah satunya aplikasi ojek online ya. Ya, Nah, yang kamu namakan Drive. ya. Ini udah berapa lama? Udah tanggal 15 Januari 2021 itu udah 2 tahun. Baru Baik. mau 2 tahun berarti. Baru mau 2 tahun. Lumayan. Itu artinya sudah proven bahwa ini bisa jalan terus. Insya Allah, amin. Nah, Drive ini apa bedanya? Kalau kita kan secara nasional mengenal ada Grab, ada Gojek misalnya ya. Drive ini apa bedanya atau apa persamaannya dengan dua nama yang saya sebut tadi? Sebenarnya di Drive ini awalnya sebenarnya untuk aplikasi sedekah online sih. Aplikasi sedekah online. Sedekah online. Iya. Oke, apa itu? Aplikasi supaya di daerah saya kan belum terbiasa yang namanya sedekah online. Biasanya cuma lewat kotak amal atau mungkin yang di pinggir jalan ada orang yang jemput kotak amalnya gitu. Jadi saya pengennya akses untuk membantu sesama itu bisa lebih mudah ya dengan cara online. Misalnya bagaimana itu caranya? Kalau Kalau lewat aku mau bersedekah, bisa lewat aplikasi. oke, dengan memanfaatkan aplikasi buatanmu, kamu yang bikin itu? Iya, saya yang bikin. Dengan menggunakan aplikasi buatanmu, aku bisa membantu. Jadi ada beberapa program atau proyek atau campaign di situ ya, di mana kamu menggalang dana untuk apa aja misalnya dulu? Untuk sekarang targetnya kebanyakan untuk yatim piatu, masjid dan lain banyak lah. Kan bermula dari aplikasi untuk sedekah secara online, Ya. memudahkan orang untuk berbuat baik ya. Ya. Tapi kenapa sampai kemudian terpikirkan untuk memfasilitasi masyarakat dengan ojek online? Ada kebutuhan kamu bilang. Tapi dari mana itu sebenarnya, omong-omong sama teman-teman atau? Kebetulan sebenarnya saya bukan seorang programmer yang hebat-hebat gimana gitu. Saya coba belajarnya dari nol. Waktu itu bulan Januari 2019 saya mulai belajar membuat aplikasi Android. Jadi saya sebenarnya ojek online itu merupakan sebuah contoh kasus. Contoh membuat aplikasi. Oke. Awalnya buat contoh aja gitu? Iya, contoh. Sebelumnya sedekah itu kan lumayan bisa dibilang lumayan ini gampang bisa dibilang seperti itu. Cuman tantangan selanjutnya yaitu aplikasi ojek online. Jadi kebetulan saya belajar aplikasi setelah sedekah tadi, saya belajar aplikasi ojek online dan akhirnya saya melihat kalau ini bisa menjadi produk selanjutnya yang dibundling ke dalam aplikasi sedekah online. Mulai dari situ kamu mulai membuat Dan aplikasinya. keterusan. Oke. Iya. Ya, kan sekarang udah berkembang nih. Aku lihat berkembang pesat bahkan. Bukan cuma untuk ojek, tapi untuk berbagai kegiatan. Tapi sampai hari ini, berapa banyak driver atau pengemudi yang tergabung di Drive ini? Sekarang data yang terakhir itu, sekarang udah 1.200 driver yang Banyak tergabung. sekali. Untuk motor dan mobil itu sekitar 200. Oh, ada juga car, ya? Ada juga mobil ya? Ya, ada jasa untuk mobil. Drive car gitu? Terus mitra food kita, merchant kuliner kita itu ada 3.000 sekarang. Dengan jumlah menu makanan sekitar 60.000 di dalamnya. Wow, aku nggak bisa ngebayangin bahwa ternyata segmen pasarnya cukup luas ya. Saya juga nggak sangka, Bang. Dengan jumlah driver sebanyak itu, aku membayangkan di daerah ya paling banyak 100. Ternyata 1.000 lebih ya. Iya, kalau diakumulasi untuk daerah-daerah yang sekarang. Jaringan internet, ini kan apapun juga menggunakan teknologi ya, teknologi informasi. Nah, jaringan internet untuk mendukung kegiatan usahamu ini gimana kondisinya di sana? Sebenarnya dari awal nggak ngerasain yang namanya susah di bagian yang itu.
Oh. jaringan internetnya. Jadi di sana nggak ada Jadi masalah di soal sana nggak ada masalah sama sekali, smooth aja pokoknya. Kerjanya nggak ada kendala sama sekali untuk di sisi internet. ini menarik ya. Aku nggak tahu berapa banyak anak-anak muda di daerahmu yang kamu lihat ya, kamu ajak ngobrol, yang memanfaatkan internet, jaringan internet. Karena aku cerita sedikit ini. Dulu aku kan ketemu Bupati Banyuwangi. Ya, Dia ceritakan, aduh Banyuwangi dulu tempat orang mampir kencing aja sambil menuju ke Bali gitu ya. Atau tempat tukang santet gitu, dikenal seperti itu. Tapi begitu internet masuk Banyuwangi, itu kemudian wah anak-anak mudanya langsung berubah sekali. Kreativitasnya luar biasa, bikin lomba, bikin apa film-film pendek, musik, dan kemudian video-video upload dan seterusnya. Akhirnya ini menjadi tanda kutip promosi buat Banyuwangi. Dan kita kenal sekarang Banyuwangi dengan potensi pariwisatanya, industri kreatifnya dan seterusnya. Kalau di tempatmu terasa nggak anak-anak muda yang kemudian jadi kreatif memanfaatkan jaringan internet? yang paling kerasa itu banyak banget gamer-gamer yang baru, pemain game gitu Bang Andi. Oh gamers juga banyak Gamers ya? dia jadi Pembuatnya banyak juga di berkembang. sana? Akhirnya e-sport jadi berkembang di Oh sana. e-sport juga? Jadi e-sport itu udah mulai masuk ke daerah-daerah. Jadi saya aja sebenarnya sebagai pemula di bidang, bukan sebagai pemula di bidang IT sebenarnya. Udah lama berkecimpung di dunia IT, cuman belajar lebih ke dalam lagi untuk dunia pemrograman itu barusan. Jadi itu saya nggak ketemukan kendala sama sekali, padahal butuh internet yang lebih, kuota yang lebih besar. Tapi alhamdulillah sampai saat ini nggak punya kendala di bagian yang itu. Simon, jadi kamu dari mana persisnya? Saya dari Manokwari. Manokwari. Ini ibu kota provinsi Papua Barat. Umurmu berapa kalau boleh tahu? Baru 2 bulan lalu menginjak 31 tahun. 21? 31. Oh 31. Masih pucuk sekali. Aku masih 26. Oke, Simon. Pendidikan formalmu apa persisnya? Aku tadi udah bilang kamu belajar sampai ke luar negeri. Pendidikan formal apa sebenarnya? Untuk S1 sendiri itu saya dari Universitas Papua, kemudian di jurusan sastra. Oke, itu di Universitas Papua. Universitas Papua. Tapi kan aku tadi bilang kamu belajar di luar negeri. Berarti Iya. kamu belajar apa? Untuk ambil S2? Iya. S2 di mana? Di UK, University of London, di SOAS. Tunggu, aku udah terlanjur bilang sama orang-orang tadi bahwa hidupmu susah masa kecil. Oh iya. Jualan sayur, tapi kok bisa kamu sekolah sampai ke Inggris? Iya. Dari mana biayanya? Saya boleh mendapatkan beasiswa, itu beasiswa LPDP atau beasiswa Oh jadi kamu dapat afirmasi. juga itu beasiswa LPDP? Iya, saya salah satu yang boleh bersyukur karena bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Tunggu, tapi aku dengar kamu juga belajar di Australia. Itu untuk tingkat apa? Untuk di Australia ini, itu untuk PhD kandidat. Untuk rencana untuk PhD saya, kebetulan juga saya dapat beasiswa langsung dari universitas. Oke, luar biasa. Nanti cerita ya. Siap. Apa betul itu? Aku tadi ngomong bahwa kamu waktu kecil bantu-bantu orang tua untuk dapat tambahan uang rumah tangga untuk keluarga, kehidupan, itu jual sayur ya? Iya. Kalau saya dulu kecil di Papua kan jual sayur pakai baskom dorang. Iya. Sama di Jalan-jalan gitu, bahkan ada yang duduk di pinggir jalan begitu jual sayur. Itu kok seperti itu? Sama. Iya. Jadi kalau ada orang tanya, Simon, pekerjaanmu apa? Jawabannya apa? Saya biasa jawab wirausaha muda. Wirausaha muda. Iya. Jadi kegiatanmu apa aja? Tadi kan ada peluang untuk membangkitkan pariwisata sagu ya. Iya. Terus kemudian ada bantuan untuk para petani. Iya. Kemudian ada tadi petani milenial, anak-anak muda yang kamu dorong untuk jadi petani ya. Iya. Terus apa lagi kegiatanmu? Jadi kalau saya bergerak dengan teman-teman muda di Papua, Pulau Papua secara umum, kemudian melalui wadah Papua Muda Inspiratif, kemudian di sana kami mendorong beberapa sektor ekonomi untuk dikembangkan dan digerakkan oleh anak-anak muda.
Jadi ada pariwisata, kemudian ada ekonomi kreatif, ada UMKM, pertanian, perikanan, dan beberapa sektor termasuk digital kreatif yang kami dorong juga. Kalau saya sendiri, saya mendorong atau membuka Anggimart. Nah, Anggimart ini apa sebenarnya? Anggimart ini mulai berdiri bertepatan saat pandemi. Jadi tanggal 30 September tahun 2020. Itu Memang sengaja dibuat untuk menghadapi situasi dan kondisi pandemi? Iya, untuk... Oh, di mana orang tidak bisa datang rame-rame belanja di satu tempat begitu ya? Iya, jadi itu merupakan awal kami menciptakan Anggimart. Kenapa namanya Anggi? Anggimart. Itu nama pacarku dulu, Anggi. Anggi. Kenapa namanya Anggi? Iya, di Papua Barat, terutama di daerah Manokwari, itu ada daerah suatu tempat di dataran tinggi, itu nama tempatnya Anggi. Jadi dari situ sayuran fresh, sayuran yang segar, tanpa pupuk, itu ditanam di situ dan dihasilkan oleh masyarakat. Jadi saat pandemi itu, dan ini lokasinya di daerah sangat-sangat terpencil sekali. Jadi saat pandemi itu mereka ini yang sangat terkena dampak. Sehingga kami banyak membantu mereka. Jadi akhirnya kita pakai nama Anggimart. Anggimart sendiri, nama Anggi itu sendiri sudah seperti brand. Jadi orang tahu kalau sebut nama sayuran dari Anggi, itu sayurannya sayuran fresh, sehat, dan lain sebagainya. Ya. Oke, jadi itu jaminan kualitas juga ya. Iya. Simon, ini menarik ya, karena di tengah situasi dan kondisi di Papua, kamu dan teman-teman memanfaatkan teknologi digital ya, memanfaatkan jaringan internet tentu. Apa di sana memang banyak orang sudah menggunakan internet? Di sana untuk jaringan internet sudah banyak orang yang gunakan jaringan internet. Mayoritas untuk berkomunikasi via media sosial dan lain sebagainya. Tapi sedikit orang yang menggunakan jaringan internet untuk bagaimana melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. Itu yang saya dan beberapa teman-teman kita berkomitmen untuk memanfaatkan internet dalam hal bagaimana bisa memasarkan produk-produk pertanian dari para petani yang berasal dari daerah terpencil di balik gunung, kemudian ya di tempat-tempat yang terpencil dan terisolasi. Ada teman dari Kominfo yang juga akan menceritakan, memberikan peta kepada kita pelaksanaan dari program-program Kominfo dan juga Bakti berkaitan dengan akses internet masuk ke daerah-daerah tertinggal. Oke, mari kita sambut Devi Rahmawati. Mbak Devi, halo. Gimana kabar? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Sehat. Ya. Halo kakak. Mbak Devi, terima kasih ya sudah mau hadir. Karena menarik sekali, banyak sekali kalau aku ke desa-desa, pertanyaan pertama, Bang Andi bantu kita dong supaya bisa masuk akses internet. Siap. Karena mereka tuh komunitas-komunitas yang sudah nggak tahan ingin juga berkembang seperti teman-teman yang lain. Mungkin waktunya aja ya. Nah, ini kan tadi aku udah cerita banyak soal palaparing, manfaat yang diterima. Tapi mungkin teman-teman yang nonton acara ini belum ngerti palaparing. Apa persisnya palaparing itu? Dan tujuan dari palaparing ini apa? Ya, Bang Andi, Kak Simon, tadi juga ada Kak Saipul. Memang pandemi 2020 kemarin itu bukan hanya membawa bencana sebenarnya, membawa berkah ketika kita semua mendadak digital. Akhirnya lahirlah yang kita lihat ini, para jagoan-jagoan, Avenger dari berbagai kawasan 3T. Local heroes. Local heroes yang bisa jadi pejuang jagoan karena punya persenjataannya, yaitu jaringan internet tadi. Nah, Bakti sebagai badan layanan umum di bawah Kominfo memang punya tugas utama untuk memastikan infrastruktur digital, teknologi komunikasi, salah satunya akses internet itu bisa berjalan lancar lewat, kalau palaparing itu biar mudahnya Bang Andi itu adalah jalan tol langit. Jadi itu gimana caranya nih semua sambungan tadi agar teman-teman semakin hebat, semakin mampu. Kalau
kita pandemi kan kita kenal ada 3M nih. Kalau dengan digital kita mengenal minimal tuh ada 4M, Bang itu? Andi. Itu manfaatnya dari hadirnya jalan tol langit tadi. Itu kita satu tadi, mempermudah yang pertama mempermudah aktivitas masyarakat. Tadi kan beli sayur jadi lebih mudah. Karena memang pandemi kan kita harus menjaga jarak kan dan sebagainya. Lalu kemudian jelas menciptakan lapangan pekerjaan. Ini baru dari Kak Simon sama Kak Saiful saja misalnya sudah ada 525 petani muda. Bayangkan kalau lebih banyak lagi kakak-kakak Simon, kakak-kakak Saiful dimanapun, tentunya lebih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang akan tercipta. Lalu yang ketiga, jelas meningkatkan kesehatan masyarakat. Karena misalnya gara-gara tadi jalan tol sinyal tadi dibangun, itu Bakti kemudian membangun misalnya ada layanan temenin. Nah, temenin itu apa? Nah, Telemedicine Indonesia yang memang digawangi oleh teman-teman Kemenkes. Itu salah satunya gini Bang Andi. Jadi karena sudah tersambung tuh puskesmas-puskesmas dengan layanan internet, maka bahkan ibu-ibu hamil itu bisa diawasi sampai dibantu pengawasannya Jarak oleh jauh. dokter-dokter di Jakarta misalnya. Oh, dari Jakarta bahkan? Iya, jadi artinya kalau ada hal-hal yang serius dan sebagainya bisa diantisipasi lebih awal. Jadi bukan hanya meningkatkan kesehatan tapi juga insya Allah mudah-mudahan mencegah adanya hal-hal buruk seperti kematian misalnya. Lalu M yang keempat jelas mencerdaskan masyarakat. Banyak yang bisa sekolah dan sebagainya. Hal-hal yang tadinya harus jalan dulu nyebrang pulau, harus nyari sinyal itu naik ke atas pohon dan sebagainya. Alhamdulillah gitu ya, mudah-mudahan berkat kerja keras teman-teman Bakti dan semuanya, itu sekarang udah lebih lancar sama yang jelas terakhir, M yang terakhir mempertahankan keamanan juga, seperti itu Bang Andi. Kembali ke, sebelum kita lanjutkan ada baiknya kita undang Saiful ya. Iya. Saiful Usman, kita undang kembali dulu. Simon, apa rencanamu ke depan ini? Rencana saya ke depan yang jelas itu bagaimana bisa membesarkan Anggimart, kemudian bagaimana Anggimart bisa dapat membantu lebih banyak lagi petani, baik itu petani mama-mama Papua, kemudian petani milenial, dalam hal bagaimana memasarkan produk mereka, tidak saja seperti saat ini di Manokwari, tetapi bagaimana bisa dipasarkan di seluruh kota yang ada di Provinsi Papua Barat, ataupun ke Provinsi Papua dan kalau memungkinkan bisa sampai dipasarkan di seluruh Indonesia, bahkan bisa sampai ke luar negeri. Itu hal yang kami coba dorong ke depan melalui Anggimart. Baik, ada sesuatu pesan yang bisa kamu sampaikan? Dengan adanya internet dan lain sebagainya yang sudah masuk ke kampung-kampung, bagaimana mereka bisa tergerak untuk bagaimana bisa melakukan pemasaran. Jadi kalau sudah ada jaringan internet, mereka juga sudah tidak hanya kami di kota yang membantu untuk memasarkan produk mereka, tapi bagaimana teman-teman pemuda yang ada di kampung juga bisa memasarkan produk mereka dari sana. Jadi saat ini kita sudah terbantukan dengan banyak hal, termasuk yang tadi sudah disampaikan melalui program Bakti. Jadi saya mendorong anak-anak muda untuk sekarang waktunya kita, waktunya anak muda, untuk bagaimana kita bisa membangun tempat kita dan juga bisa membangun Indonesia. Oke. Terima kasih. Dari tempat kita. Saiful, apa pesan yang ingin kamu sampaikan? Mudah-mudahan ke depan lebih bisa mendorong anak-anak muda pastinya di seluruh wilayah Indonesia. Dan saya bersama tim Drive, Bang Ishak, Bang Roy, Bang Boyem, mewakili Drive bahwa kami merupakan salah satu contoh bahwa membangun sebuah usaha, dalam hal ini startup, Drive tidak semestinya menggunakan modal yang begitu besar. Di sini kami sampai saat ini membuktikan bahwa kami membangun hal ini sampai saat ini tanpa hutang, tanpa investor, Bang. Dan akhirnya dengan koneksi internet yang baik, sudah lebih mudah mendapatkan informasi. Saya belajar dari nol, teman-teman juga mendapat informasi bagaimana cara pemasaran, strategi marketing, dan lain-lain. Dan akhirnya cita-cita kami bisa terwujud sampai saat ini. Iya, tepuk tangan semua gitu kan. Nah, Mbak Devi, closing statement ini ya, berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Kominfo, Bakti ya.
memberikan fasilitas akses internet. Tapi kan tentu saja akhirnya kembali kepada orang per orang. Dia mau memanfaatkan atau tidak. Nah, dari Mbak Devi sendiri pesan buat anak-anak muda kreatif di seluruh Indonesia apa? Ya, karena alhamdulillah misalnya kalau bicara bakti, Kominfo itu 95,61% wilayah pemukiman se-Indonesia itu sudah 4G. Jadi tinggal tunggu sedikit lagi akan 100%. Mari bergabung dengan Kakak Simon, Kakak Saiful, dengan Lingkar Tanan, dan sebagainya yang tadi sudah saya sebutkan. Dan saya yakin kalau dibuat acara Kick Andy itu butuh 9 hari seminggu. Karena banyak sekali sebenarnya habis-habis. Nggak habis-habis. Nah, saya yakin, ayo teman-teman muda semangat terus karena insya Allah negara sudah menyiapkan jalan tolnya tadi, tinggal manfaatkan rame-rame. Dan kehebatan Indonesia, Bang Andi, yang saya juga kagum adalah mereka ini tidak pelit ilmu. Mereka selalu bergandengan tangan dan insya Allah Kominfo juga akan selalu hadir dengan program-program untuk mengisi capaian sinyal tadi. Jadi nggak cukup cuma sinyal, tapi kan juga perlu keterampilan. Negara, Kominfo dan semua kementerian lain akan siap untuk membantu dengan program-program sehingga teman-teman lepas landas dan tadi menunjukkan dan lagi-lagi mengibarkan bendera Indonesia di seantero dunia.